Di sebuah perkampungan, seorang pemuda kembali dengan menunggang kuda. Setelah tiba, ia mencari seorang wanita bernama Kembang Tanjung. Namun sayang, ia terlambat. Wanita itu telah diculik. Sang pemuda mendengar kabar bahwa Kembang Tanjung, seorang pendekar wanita, sedang menyelesaikan tugas dari gurunya. Dengan tekad kuat, pemuda itu segera berangkat untuk mencarinya. Den, nanti kembali lagi kan, Den? Tidak. Berhenti Bagus Torodipo. Kami ngebandau Nyibranga. Ingin menjemputmu dan membawamu kembali ke Kedaton. Bilang pada ratumu, aku masih punya urusan yang jauh lebih penting. Dan aku tidak akan pernah kembali kepadanya. Serang! Dalam perjalanan, seorang anak kecil bertanya apakah pemuda itu akan kembali ke negeri mereka. Pemuda itu menjawab bahwa ia tak akan kembali hingga ia berhasil menemukan Kembang Tanjung. Selama perjalanannya, ia menghadapi berbagai rintangan. Di tengah jalan, ia dihadang oleh sekelompok wanita cantik yang memintanya kembali ke negeri buaya. Rupanya, Ratu Buaya menginginkannya. Namun, dengan mudah pemuda itu mengalahkan mereka. Para wanita itu pun kembali ke negeri buaya dengan tangan hampa dan dihukum menjadi buaya untuk selamanya. Kali ini, kamu boleh lepas Bagus Torodipo. Tapi pada saatnya nanti, kamu akan kembali padaku dan merengek meminta belas kasihku. Cerita berpindah ke sebuah keluarga kaya raya, seorang juragan yang tinggal di desa. Anak mereka sedang bermain di depan rumah ketika pembantu mereka datang membawa seorang bayi laki-laki tampan yang ditemukan tergeletak di jalan. Juragan tersebut, merasa kasihan, memutuskan untuk mengadopsi bayi itu dan menamakannya Joko Temon, karena ia ditemukan di jalan. Di alam gaib, Ratu Kidul menangis melihat kejadian ini. Condong Manik, pengikut setia Ratu Kidul, menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Namun, Ratu Kidul memilih menyendiri dan tak ingin mengungkapkan bahwa ia memiliki masalah yang sama dengan Permaisuri Sang Tumenggung. Lihat apa yang saya bawa ini. Ada apa ya? Ada apa ya? Bayi, Pak. Bayi? Dari mana kau dapatkan ini, Dul? Di sana, di pertigaan, di Cakro. Bawa masuk, Pak. Ayo, ayo cepat. Ayo, bawa. Jadi kamu ini nemu, Dul? Benar-benar nemu? Benar nemu, Juragan Kakung. Saya kasihan, karena tidak ada yang ngopeni, saya ambil. Anggap saja rezeki, Pak. Iya. Kita ambil anak. Biar Lodang punya adik. Iya, iya. Kamu mau punya adik kan? Mau? Mau? Jadi kamu tidak sendiri lagi. Main wayangnya bisa sama adikmu ini.
Iya, mau. Kalau kamu mau, kita beri nama Temon, Joko Temon. Temon. Joko Temon. Kan nemu. Ya, bagus. Ini saja ya, Pak, nama yang dipakai. Iya, aku setuju. Ngepek anak setuju. Nama juga setuju. Tapi anak ini butuh susu. Bagaimana susunya? Juragan, di Randu Alas ini kan ada Mbok Supo yang baru kehilangan bayinya. Dia kan bisa nyusui. Iya, ingat aku. Panggil ke sini tuh, biar dia yang menyusui. Iya, bener. Pentul ke Mbok Supo dulu ya. Ya. Aduh, Awas, gantengnya. pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Ih, ketawa. Aduh, gantengnya. Anak lanang, ganteng tenan. Lihat sini. Nanti kalau gede main wayang bareng ya. Ganteng ya, Pak. Teman. Ada apa, Nyi Ratu? Kenapa Nyi Ratu menangis? Tidak Cundomanik. Tidak ada apa-apa. Tapi Nyi Ratu menangis. Saya melihat sendiri. Tidak. Nyi Ratu, Tinggalkan aku, Cundomanik. tapi Nyi Ratu, Tinggalkan aku. Setiap kali kulihat bayi yang dibuang atau yang ditinggalkan orang tuanya, aku selalu ingat bayiku Nawangsi. Tapi haruskah orang lain mengetahui apa yang aku rasakan sekarang ini? Tidak. Tidak juga kamu, Cundomanik. Beberapa bulan kemudian, Permaisuri Raja menangisi anaknya yang hilang sejak lahir, yang bahkan belum sempat diberi nama. Sang anak, yang kini sudah semakin besar, sering bermain wayang. Dalam permainan itu, ia mengungkapkan keinginannya menjadi Hanoman, sosok pahlawan yang menyelamatkan Sinta, karena ia ingin menyelamatkan kekasihnya yang kini menjadi selir Sang Tumenggung, Cokro Nanggolo, yang telah memaksanya menikah. Bayi itu, suara tangisnya masih mengiang-ngiang di telinga saya. Baru beberapa bulan, Den Ayu. Saya mengerti. Perasaan seperti itu memang tidak akan hilang begitu saja. Tapi Den Ayu juga harus ingat, semua itu dilakukan agar bencana yang lebih besar tidak terjadi pada keluarga Den Ayu. Iya, Nyi. Iya, tapi... Sudahlah, Den Ayu. Ikhlaskan, Den. Cuk. sini saya gendong. Ini buat si Joko Temon. Ayo ambil. Diam ya sayang, jangan nangis. Nanti kalau sudah gede, Joko Temon mau jadi apa? Jadi Anoman. Iya. Loh, kok Hanoman? Iya biar... Tidak salah lagi, itu Galuh Centini. Hei, berhenti! Berhenti!
Lepaskan saya! Hei, Kanjeng Tumenggung! Kembalikan Galuh Sentini! Kembalikan tunangan saya! Tak tahu diri. Lepaskan dia! Beri dia pelajaran. Kanjeng Tumenggung! Jangan pukul dia! Lepaskan tunangan saya! Galuh Sentini! Ampuni dia, lepaskan! Biar bantu ngerebut Dewi Sinta. Bantu ngerebut Galuh Centini. Oh, Cokronanggolo kan dosomu kok. Hah? Waduh, sudah gede kok nangis saja. Di waktu yang bersamaan, Joko Temon menangis keras, suaranya menggema hingga terdengar ke alam gaib. Ratu Kidul khawatir suara itu akan menarik perhatian para ratu siluman dari berbagai negeri gaib, termasuk Ratu Buaya, Nyi Brangas. Ratu Buaya mulai curiga dan menduga bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan bayi tersebut. Orang kepercayaannya memberitahu tentang keberadaan Joko Temon, namun karena Joko Temon dilindungi oleh Ratu Kidul, Ratu Buaya tidak mempedulikan bahaya dan tetap berusaha untuk merebut bayi itu. Namun, saat ia mencoba, dua pasukan dari Ratu Kidul muncul dan terjadi pertempuran dengan buaya putih. Akhirnya, buaya putih itu berhasil dikalahkan. Apa jadinya nanti kalau Tangis itu sampai ke Gua Gendeng Permoni atau Gua Selo Lumutan? Apa yang akan terjadi, Kanjeng Ratu? Gendeng Permoni atau Nyi Brangah pasti jadi punya keinginan untuk memiliki anak itu. Budak Sari, tangis siapa itu? Tangis Joko Temon, Nyi Ratu. Joko Temon? Ya, Siapa Joko Temon? Dan kenapa tangisnya bisa sampai tembus ke kedatonku? Joko Temon itu bayi, Nyi Ratu. Bayi yang dikandung Ayu Sekarsari dan dikutuk oleh Ratu Gendeng Permoni lewat lidah Niwingit. Kenapa harus lewat Niwingit? Niwingit sakit hati pada Tumenggung Cokronanggolo. Karena ingkar janji tidak jadi mengangkat anak perempuan Niwingit sebagai garwa Patmi Tumenggung. Terus? Tumenggung Cokronanggolo juga ingkar janji. Tidak jadi memberi pangkat dan derajat pada Niwingit dan suaminya. Manusia memang gampang ingkar janji. Budak Sari, kutukan apa yang ditimpakan pada bayi malang itu? Kutuk itu mengerikan, Nyi Ratu. Simpan saja bayi itu di sini. Akan kupelihara. Akan kujadikan lelanangin kedaton Nyi Brangah. Dia akan hidup abadi di sini. Dan tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya. Mohon ampun, Nyi Ratu. Joko Temon sudah dalam perlindungan Kanjeng Ratu Kidul. Apa istimewanya bayi itu sehingga Nyi Roro Kidul berkenan melindunginya? Mohon ampun, Nyi Ratu. Saya tidak tahu. Kalau begitu, jemput dan bawa dia ke sini. Tapi Nyi Ratu... Pergilah. Kelihatannya, kamulah yang akan jadi lelanangin kedaton Brangah. Tidak. Joko Temon tidak boleh menjadi milik mereka. Joko Temon tidak boleh berpindah tangan. Izinkan saya menjaga Joko Temon, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menggagalkan usaha Pudak Sari. Tidak harus kamu yang kesana, Cundomanik. Kita punya tapak musti dan tapak kelamatan. Biar mereka yang menghadapi Pudak Sari.
Juragan! Juragan, bangun Juragan! Ada apa, Mbok? Sudah keluar. Tadi dari sini, terus keluar. Ayo keluar semua. Ada cahaya. Ada cahaya bentur-benturan. Saya yakin. Dan Bagus Temon, ada yang melindungi. Ada yang melindunginya. Iya. Kamu benar, Mbok Supo. Yang berkelahi itu para siluman. Yang satu buaya putih. Yang dua mungkin penjaga Joko Temon. Cuma aku tidak tahu dari mana yang dua itu. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Kamu gagal membawa Joko Temon, Ibu Daksari. Kamu kalah dengan tapak musti dan tapak lamatan. Mohon maaf, Nyi Ratu. Saya tidak menduga sama sekali kalau saya harus berhadapan dengan kedua lampor itu. Tapi Nyi Ratu, saya berjanji, suatu saat nanti saya akan rebut Joko Temon itu dari tangan mereka. Iya, kamu harus berhasil merebut Joko Temon dari tangan mereka. Kalau kamu masih mau mengabdi padaku, Ibu Daksari. Cundomanik, gejala apa ini? Kenapa para ratu lelembut tidak menghargai tlatah kekuasaan masing-masing? Beberapa waktu yang lalu Gendeng Permoni, dan sekarang Nyi Brangah. Ada apa ini? Mungkin para ratu tahu kelebihan bayi itu, Nyi Ratu. Wadak Samudro, bayi yang kelak mampu menampung segala ilmu. Nyi Ratu Gendeng Permoni tahu, tapi Nyi Brangah tidak. Apa yang harus hamba lakukan, Nyi Ratu? Waspada, Cundomanik. Aku khawatir akan terjadi perang besar antar lelembut, antara ratu dengan ratu. Dicerita beralih lagi kepada pemuda tampan yang terus melanjutkan perjalanannya. Ia tiba di sebuah desa dan disambut dengan rasa ingin tahu oleh penduduk setempat. Seorang nenek tua mendekatinya dan mengaku bahwa ia pernah merawat pemuda itu ketika masih kecil, namun sayangnya ingatannya sudah kabur karena usianya yang telah lanjut. Yang sini. Ganteng banget. Sini. Ganteng banget ya. Iya, siapa ya namanya? Yang jelas pasti Trahinga Luhur, anak Doro. Bener, Nduk. Dia itu Trahinga Luhur, bangsawan Pajang. Ke dalam saja, Den, ada teh.
Nggak usah, Mbok. Terima kasih. Mbok tahu namanya? Simbo sempat ngomong dia sampai usia 15 tahun. Iya, percaya Mbok. Tapi siapa namanya? Dia jago memanah dari kecil. Mari, Den, di dalam saja. Terima kasih. Nggak usah, Mbok. Cepet Mbok, sebelum dia pergi. Iya Mbok, namanya siapa? Nama Din Bagus itu, Mbok. Ya bagus. Iya, pasti bagus. Tapi siapa? Raden! Raden! Raden!